Halo, assalamualaikum. Hari ini aku mau cerita pengalaman aku sewaktu anakku kena flu Singapura. Dan kebetulan satu bulan yang lalu itu banyak anak-anak di sekitar sini itu terkena flu Singapura, dan kemungkinan anakku itu tertular dari salah satu temannya. Flu Singapura ini menular ya teman-teman. Nah, 3 minggu yang lalu itu anakku tuh demam, dan demamnya itu naik turun setelah aku ukur suhunya itu hampir 40 derajat ya, 39,6 waktu itu, dan naik turun. Dan ketika suhunya mau naik atau suhunya mau turun setelah aku kasih paracetamol itu, pasti anakku ngigo ya. Nah, karena sudah 2 hari dia demam tanpa ada gejala gitu. Waktu itu belum muncul gejala dari flu Singapura. Jadi aku pergi ke dokter untuk periksa anakku, dan setelah diperiksa ternyata anakku ada sariawan sedikit di mulutnya. Waktu itu dokter cuma ngasih advice kalau misalnya demamnya masih naik turun sampai 3 hari, anakku kemungkinan harus cek lab gitu untuk mengetahui penyebab dari demamnya ini kenapa gitu. Dan untuk terapinya dokter cuma ngasih saran untuk melanjutkan paracetamolnya kalau misalnya anaknya masih demam naik turun, terus dikasih vitamin C untuk sariawannya. Karena anakku ini ada mual sedikit, jadi dokter ngasih obat mual. Dan setelah pulang dari dokter malamnya itu anakku ngeluh gatel di sekitar kakinya, tapi aku belum ngeh kalau misalnya itu adalah tanda gejala dari flu Singapura. Dan pas paginya pas aku lihat ternyata di kaki sama tangannya itu sudah muncul bintik-bintik merah dan sebagian sudah berair. Dan gejala-gejala yang ada di anakku itu mengarah ke flu Singapura, yaitu demam, terus ada sariawan di mulut semakin banyak dari hari sebelumnya, terus ada bintik-bintik merah di kaki sama tangan dan sebagiannya sudah berair. Nah, karena sudah tahu anakku ini kena flu Singapura, agak sedikit lega karena aku nggak perlu cek lab lagi untuk tahu anakku ini kenapa. Karena kan kalau misalnya panas atau demam pada anak selama 3 hari dan nggak ada gejala batuk pilek, kan agak khawatir ya, pasti ada sesuatu gitu. Setelah tahu anakku kena flu Singapura, aku nggak kembali ke dokter lagi, aku cukup merawatnya di rumah aja gitu. Karena menurut aku flu Singapura ini adalah infeksi dari virus, dan virus ini bisa sembuh dengan sendirinya. Masa inkubasi dari flu Singapura sendiri adalah 7-10 hari. Dan nggak sampai 10 hari anakku itu udah sembuh gitu. Dan untuk merawat anakku, apa aja yang aku lakuin di rumah yaitu meningkatkan daya tahan tubuh anak gitu ya. Aku fokus ke daya tahan tubuh si anak. Jadi aku kasih dia madu setiap hari 3 kali, sama aku kasih tambahan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Aku pakai vitamin dengan merek Biofos. Terus aku perhatiin juga untuk nutrisi anakku, sebisa mungkin ada asupan nutrisi, meskipun dia agak males ya untuk makan, tapi sebisa mungkin aku bujuk untuk dia bisa makan sedikit-sedikit tapi sering gitu. Nah, itu aja sih yang aku fokusin, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh si anak. Karena kan kalau virus itu akan sembuh sendirinya dengan meningkatnya daya tahan tubuh seseorang gitu. Nah, untuk
eh, bintik-bintik merahnya pun aku nggak kasih salep apapun ke anakku, dan terbukti nggak sampai 10 hari anakku sudah sembuh, 1 mingguan lah sudah sembuh. Dan bintik-bintik merahnya itu sudah mengering. Nah, segitu aja cerita aku tentang pengalaman sewaktu anakku kena flu Singapura. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.